Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vindi Nucahyani dari kelas 2C Prodi Ekonomi Syariah Universitas Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang bersangkutan dengan mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen Islam yang dibimbing oleh Ibu Maryani MM. Namun, sebelum kita beranjak pada pembahasan materi, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa saja poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun poin yang pertama yakni mengenai manajemen dan organisasi, yang kedua mengenai sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, yang keempat mengenai manajemen keuangan, yang kelima mengenai manajemen pemasaran, dan yang terakhir mengenai etika bisnis Islam. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada pembahasan materi yang pertama, yakni mengenai manajemen dan organisasi. Yang pertama adalah mengenai manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen sendiri berarti pemrograman, cara, ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Nah, sedangkan organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Sehingga, jika digabungkan, maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai sebuah tujuan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita beranjak kepada pembahasan yang kedua, yakni mengenai manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dan ditargetkan. Untuk target perusahaan menjadi tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh semua karyawan. Dan untuk manajemen sumber daya manusia ini merupakan salah satu fungsi penting dalam sebuah perusahaan. Mengapa demikian? Karena ia berfokus kepada beberapa tugas meliputi pengelolaan karyawan, seperti perekrutan, pelatihan, hingga manajemen kompensasi. Nah, untuk karyawan nih tentunya. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dan untuk ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia ini dimulai dari penilaian kebutuhan tenaga kerja organisasi sampai pada pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan dalam organisasi. Untuk manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, prosedur, dan program kerja secara efektif sampai pada terciptanya efisiensi dalam perusahaan tersebut. Baiklah teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang nomor 3, yakni mengenai sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat menjadi SIM. Nah, untuk sistem informasi manajemen ini adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu perusahaan bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan suatu masalah perusahaan, seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis yang bisa menarik peminat bagi konsumen. Selanjutnya adalah mengenai manajemen keuangan. Nah, untuk manajemen keuangan ini adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Dan untuk tujuan utama dari manajemen keuangan ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin melalui sumber daya keuangan yang ada. Nah, jadi untuk pemasaran itu untuk mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, sedangkan untuk keuangan ini bagaimana kita mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Selanjutnya adalah mengenai fungsi manajemen pemasaran, yang diantaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasaran sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman di pasar tersebut. Nah teman-teman, adakah yang sudah tahu mengenai komponen utama dalam manajemen keuangan? Adapun komponen utama dalam manajemen keuangan adalah rencana anggaran, pencatatan pengeluaran, laporan keuangan, kontrol internal, dan yang terakhir adalah teknologi finansial.
Nah teman-teman, akhirnya kita sampai nih di pembahasan materi terakhir pada pertemuan kita kali ini. Untuk materi terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai etika bisnis Islam. Untuk etika bisnis Islam sendiri adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal haram dalam dunia bisnis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariat Islam tentunya. Untuk tujuan keberadaan etika bisnis Islam di sini agar para pebisnis muslim dapat terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan bisnis sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Nah, dengan menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam, ini ditujukan agar seorang muslim dapat terhindar dari berbagai dosa dan kezaliman dan dari bentuk kezaliman di dunia. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga materi dari awal sampai akhir yang sudah kita bahas menjadi manfaat bagi kalian semua. Dan jika ada kata atau pembahasan yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.